Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Surabaya yang luar biasa, terutama siswa-siswi kelas 3 yang sudah siap di depan televisi untuk mengikuti program SBO TV Belajar dari Rumah bersama guruku. Baik, selama 30 menit ke depan kalian akan ditemani oleh Bu Daniar Meliana Rahayu yang sehari-hari mengajar kelas 3 di SDN Dukuh Menanggal 1 Surabaya. Nah, karena kita akan segera memulai pembelajaran yang menyenangkan, Bu Daniar sarankan kalian mencari tempat duduk yang nyaman, atur jarak kalian dengan televisi, dan jangan lupa siapkan buku tema, buku tulis, dan alat tulis kalian. Sudah siap? Sudah siap belajar? Siap Bu Guru? Luar biasa. Baiklah, sebelum kita memasuki materi hari ini, kita berdoa bersama-sama dulu agar kegiatan yang akan kita lakukan hari ini lancar dan juga memberikan manfaat untuk kalian. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan masuk kepada tema 6, yaitu subtema 2, energi dan perubahannya, dan masuk ke subtema 2 tentang perubahan energi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui membaca dan memperhatikan gambar, siswa dapat menyebutkan bentuk energi yang dibutuhkan tubuh dan perubahan energi yang terjadi di rumah dengan benar. Yang kedua, melalui membaca dan memperhatikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan hak dan kewajiban dalam menggunakan energi dengan baik dan bijaksana. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bu Daniar ajak dulu kalian bernyanyi ya, dengan lagu yang berjudul Matahari, karena matahari adalah sumber energi yang utama. Sudah siap ya? Ayo, kalian bisa berdiri, kita bisa bernyanyi sambil menari bersama-sama. Bagus anak-anak, kalian tadi sudah bernyanyi dan menari bersama-sama. Apakah tadi sampai ada yang berkeringat juga saat menari? Nah, itu adalah salah satu tanda bahwa kalian melakukan aktivitas. Kalau kalian bisa melakukan aktivitas, berarti kalian mengeluarkan energi. Kalau kalian mengeluarkan energi, berarti kalian membutuhkan sumber energi. Bagaimana? Dari mana tubuh mendapatkan sumber energi? Ya, tentu saja dari makan makanan yang kalian makan. Tapi, makanan yang bagaimana yang bisa menghasilkan sumber energi yang baik bagi tubuh kalian? Sumber energi yang baik bagi tubuh tentu saja adalah dari makanan dan minuman yang kalian makan dan minum. Tapi tidak boleh sembarangan makan dan minum. Kita harus memilih makanan yang sehat dan bergizi. Contohnya, nasi, lauk pauk, sayur, buah-buahan, dan susu.
Ketika kalian sudah melengkapi makanan dan minuman yang sehat untuk tubuh kalian, tentunya tubuh kalian akan menjadi sehat. Tubuh yang sehat memiliki manfaat, yaitu kalian bisa melakukan banyak aktivitas. Aktivitas seperti apa yang bisa dilakukan tubuh yang sehat? Tubuh yang sehat bisa melakukan banyak kegiatan seperti belajar, berolahraga, membaca buku, membersihkan rumah, menonton televisi, dan juga berekreasi. Selain dari kegiatan ini, tubuh yang sehat juga bisa melakukan pekerjaan. Pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan untuk tubuh yang sehat? Ayo kita bersama-sama membaca teks di slide selanjutnya. Perhatikan teks berikut ini. Selain olahraga secara rutin, kita harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung dalam makanan membuat tubuh menjadi sehat dan berenergi. Ketika tubuh sehat, tidak akan merasa lemas atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu yang lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjualnya ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Coba sekarang pikirkan, baju yang sekarang kalian pakai, mulai dari menanam pohon kapas sampai menjadi baju. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang paling kiri adalah seorang petani yang menanam pohon kapas, sedangkan gambar yang kedua adalah pemintal benang dari kapas tersebut. Dan gambar yang terakhir adalah penjahit yang menjahit baju atau kain dari benang tersebut. Nah, sekarang coba kita lihat pertanyaan di bawah. Energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Dan apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Kira-kira apa ya jawaban dari pertanyaan tersebut? Kita akan cari tahu jawabannya setelah pariwara berikut. Tapi tetap di depan televisi kasih. Kalian jangan kemana-mana, karena kita akan segera kembali. Tetap bersama program SBO TV, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, selamat datang kembali di program SBO TV, belajar dari rumah bersama guruku. Nah, baik, kita akan bahas pertanyaan tadi saat segmen sebelumnya, yaitu yang pertama adalah energi apa sajakah yang dikeluarkan untuk menghasilkan selembar kain? Tentunya energi tubuh dari petani yang menanam hingga memanen kapas. Kemudian yang kedua adalah energi yang dikeluarkan pemintal benang setelah kapas itu dipanen, benangnya dipintal. Kemudian diberi warna-warni, setelah itu baru dijahit oleh para penjahit sehingga jadi pakaian ataupun kain yang biasa kalian lihat atau kalian pakai. Yang kedua, pertanyaannya, apa kewajiban yang harus dilakukan terhadap pakaian yang kita miliki? Kewajiban kita terhadap pakaian kita miliki adalah yang pertama, setelah pakaian digunakan kita harus rutin membersihkannya. Kemudian yang kedua, jika pakaian sudah dipakai, jangan ditaruh sembarangan atau dilempar-lempar di sembarang tempat. Ditaruh di lantai atau taruh di kursi, tidak boleh ya. Langsung tempatkan di tempat pakaian kotor. Dan jika pakaian kalian sudah dicuci, disetrika yang rapi, kemudian disimpan di lemari. Mudah kan dilakukan anak-anak? Pinter. Bunda Niar yakin kalian pasti bisa melakukan kewajiban terhadap pakaian kalian. Nah, selain dari energi tubuh yang kalian gunakan untuk aktivitas sehari-hari, ada berbagai macam energi di sekitar kita yang juga kalian gunakan. Terutama yang sering kita gunakan adalah energi listrik dan energi air. Itu sering kita gunakan baik di sekolah maupun di rumah. Kira-kira pemanfaatan energi listrik di sekolah apa saja ya? Kita akan lihat di gambar berikut ini.
kebutuhan listrik di sekolah. Yang pertama, untuk menyalakan kipas angin dan AC. Jadi saat kalian belajar supaya merasa nyaman, jika dirasa udara itu terlalu panas, kalian bisa menyalakan kipas angin dan AC. Gambar yang kedua, menyalakan proyektor. Jika kalian biasanya melakukan presentasi, itu bisa menggunakan proyektor atau melihat video bersama guru-guru kalian. Kalian bisa menyalakan proyektor. Yang ketiga, menyalakan komputer. Itu biasanya kalian belajar di lab komputer. Yang keempat, menyalakan lampu. Jika di ruangan kelas kalian sekiranya terasa gelap sehingga tidak nyaman untuk belajar, kalian bisa menyalakan lampu di ruangan kelas kalian. Itu tadi beberapa kebutuhan listrik di sekolah. Sekarang apa saja pemanfaatan listrik di rumah? Nah, perubahan energi listrik di rumah yang bisa kalian manfaatkan. Yang pertama, energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, peristiwa ini terjadi saat kalian menyalakan televisi, menyalakan laptop, ataupun menyalakan lampu. Kemudian, energi listrik berubah menjadi energi gerak saat kalian menyalakan kipas angin atau menyalakan blender. Energi listrik berubah menjadi energi bunyi saat kalian menyalakan radio ataupun menyalakan bel listrik. Kemudian energi listrik menjadi energi panas saat ibu kalian memasak menggunakan kompor listrik atau menanak nasi menggunakan magicom atau penanak nasi. Bisa juga saat kalian menyetrika baju ya, itu juga perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, itu tadi adalah beberapa kegiatan yang kalian lakukan dengan memanfaatkan energi listrik. Tapi walaupun kalian bisa menggunakan energi listrik, tetap tidak boleh menggunakan energi listrik seenaknya sendiri atau tidak dihemat. Jadi tetap kita harus menghemat energi listrik dan menggunakannya secara bijaksana. Bagaimana cara menghemat penggunaan energi listrik di sekolah dan di rumah? Cara menghemat energi di sekolah. Yang pertama adalah kalian bisa mematikan AC dan kipas angin setelah meninggalkan ruangan kelas. Jadi setelah pembelajaran selesai, jangan lupa untuk mematikan AC dan kipas angin. Yang kedua, tidak menghidupkan lampu saat siang hari. Jika dirasa matahari sudah bersinar, kalian bisa memanfaatkan energi matahari semaksimal mungkin dengan membuka jendela lebar-lebar. Yang ketiga, mematikan keran air setelah selesai digunakan. Setelah cuci tangan atau mencuci muka, kalian bisa langsung mematikan keran air tersebut. Yang keempat, mematikan alat elektronik setelah selesai digunakan. Jadi setelah kalian belajar, jangan lupa semua alat yang membutuhkan alat elektronik harus segera dimatikan. Kemudian, cara menghemat energi di rumah. Yang pertama, mematikan lampu jika sudah pagi hari. Jadi kalian saat sudah bangun tidur, segera cepat-cepat matikan lampu. Kemudian yang kedua, mematikan televisi jika tidak dilihat. Nah, jangan sampai kejadian kalian menonton televisi malah ditinggal tidur, jadi kalian yang malah ditonton televisi ya. Jadi kalau kalian merasa lelah atau ngantuk, silahkan televisinya dimatikan, kalian bisa pindah ke tempat tidur untuk tidur. Yang ketiga, menggunakan HP seperlunya saja, hanya untuk belajar dan keperluan yang penting saja. Jangan terlalu lama bermain HP ya anak-anak. Kalian hanya menggunakannya untuk belajar atau keperluan penting, karena selain tidak menghemat energi, jika kalian terlalu lama bermain HP juga tidak baik untuk kesehatan mata kalian ya, harus dijaga kesehatan matanya. Nah, selanjutnya menggunakan air bersih seperlunya saat mandi dan mencuci. Jadi, usahakan jangan mandi terlalu lama. Diperkirakan waktunya ya. Dan selanjutnya jika mencuci juga dikira-kira. Diperkirakan jumlah airnya berapa, cuciannya berapa. Jadi jangan sampai airnya terlalu banyak, ternyata cuciannya sedikit. Jadi usahakan sebijaksana mungkin atau sehemat mungkin saat kalian menggunakan energi listrik dan energi air.
Nah, itu tadi beberapa kegiatan yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi listrik dan energi air. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yang selama ini kalian lakukan, kegiatan yang selama ini kalian lakukan, itu sudah termasuk dalam kegiatan menghemat energi? Kira-kira sudah apa belum? Nah, nanti akan Bu Daniar ajak untuk melihat gambar-gambar atau peristiwa yang bisa disebut menghemat energi atau tidak. Tetap di depan televisi ya, jangan kemana-mana, tetap di program SBO TV, belajar dari rumah bersama guruku. Hai, selamat datang kembali, masih tetap di depan televisi kalian kan, untuk mengikuti program SBO TV, belajar dari rumah bersama guruku. Baik, kita akan masuk pada jenis-jenis kegiatan yang menghemat energi atau tidak. Yang biasanya kita lakukan, apakah sudah menghemat energi atau tidak ya? Kita akan cari tahu bersama-sama berdasarkan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar seorang anak sedang mematikan keran air. Apakah kegiatan yang dia lakukan termasuk menghemat energi? Ya, betul. Kegiatan yang dia lakukan termasuk menghemat energi air. Gambar kedua, ada dua orang anak sedang bermain dengan dua selang air yang airnya memancar. Apakah ini tidak ya? Yang ketiga, wah, airnya sampai meluber kemana-mana itu dari ember. Apakah ini termasuk kegiatan menghemat energi? Tidak. Jadi kalau kalian mengisi air, ditunggu ya, jangan sampai kejadian seperti ini sampai airnya meluber kemana-mana. Yang keempat, kelasnya sudah kosong, tapi coba lihat di atas, kipas anginnya masih menyala. Apakah ini termasuk kegiatan menghemat energi? Tidak ya, jangan sampai lupa mematikan kipas angin ketika pembelajaran sudah selesai di kelas. Ada yang tidur, tapi coba lihat, laptopnya masih menyala. Apakah yang dilakukan ini termasuk kegiatan menghemat energi? Tidak. Nah, ini ada anak yang sedang disuruh orang tuanya menyiram tanaman, tapi tanamannya ada di depan. Coba lihat, dia malah menyiram yang jauh sekali di depan yang tidak ada tanamannya. Apakah ini termasuk kegiatan dalam menghemat energi? Tidak ya. Ada yang tidur di sofa, tapi coba dilihat, televisinya menyala, lampu dua menyala, kipas angin juga menyala, radio juga menyala. Apakah ini termasuk dalam kegiatan menghemat energi? Tidak ya. Nah, dia sedang menggosok gigi, tapi coba dilihat, air kerannya tetap dinyalakan sampai wastafelnya itu airnya meluber kemana-mana sampai tumpah. Apakah ini termasuk kegiatan menghemat energi? Tidak ya. Hari sudah terang. Apa yang dia lakukan? Dia mematikan lampu. Apakah yang dilakukan termasuk kegiatan menghemat energi? Ya, betul. Kemudian dia sedang menyiram tanaman, tapi yang disiram tepat di tanamannya. Apakah ini termasuk kegiatan menghemat energi? Ya, betul. Nah, ini tadi beberapa kegiatan yang bisa kalian temui sehari-hari, tapi bisa dilihat ya, mana yang menghemat energi dan mana yang tidak. Kenapa kita harus menghemat energi anak-anak? Karena sebagai warga negara yang baik, kita tetap memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan energi. Jadi tidak boleh sembarangan. Kira-kira apa ya hak dan kewajiban kita saat menggunakan energi? Kewajiban dalam menggunakan energi. Yang pertama yaitu kalian harus menghemat pemakaian energi. Usahakan digunakan seperlunya saja. Jika tidak penting ataupun sekiranya tidak terlalu urgent, jangan menghambur-hamburkan energi. Yang kedua, melestarikan sumber energi. Bagaimana cara melestarikan sumber energi? Kalian
bisa dengan tidak mengotori sumber energi tersebut. Contohnya, untuk melestarikan sumber energi air, kalian bisa dengan cara tidak membuang sampah sembarangan di sumber-sumber air, tidak membuang sampah di sungai, tidak membuang sampah di laut ataupun di danau. Bisa ya dilakukan? Kemudian yang terakhir adalah memanfaatkan energi dengan bijaksana. Nah, itu tadi. Jadi, gunakan energi seperlunya saja dan sehemat-hematnya. Kita harus bijaksana menggunakan energi untuk menjaga kelestariannya dan menjaga kepentingan orang banyak juga. Bisa ya anak-anak? Mudah kan dilakukan? Pintar. Kemudian, setelah kalian melakukan kewajiban, tentunya kalian juga memiliki hak untuk menggunakan energi tersebut. Apa saja hak yang kita dapatkan untuk dapat menggunakan energi? Hak dalam menggunakan energi. Yang pertama, semua orang mempunyai hak untuk menggunakan energi. Jadi kalian boleh menggunakan energi listrik, energi air, energi matahari, boleh kalian menggunakan. Tidak ada yang boleh melarang. Kalian boleh menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan kalian. Yang kedua, kita mempunyai hak untuk menikmati hasil dari penggunaan energi tadi. Seperti ini contohnya, kalau ibu kalian memasak menggunakan kompor, kemudian masakannya sudah jadi, kalian bisa menikmati makanannya. Nah, itu termasuk dari kegiatan menikmati hasil dari penggunaan energi tadi. Kalian boleh menikmati hasil penggunaan energi seperti makan dari masakan yang sudah dimasak menggunakan kompor itu tadi. Yang ketiga, kita mempunyai hak untuk mengelola energi untuk kepentingan banyak orang. Jadi, kalian boleh mengelola sebuah sumber energi, tapi kalian gunakan untuk kepentingan banyak orang. Contohnya seperti perusahaan listrik negara ya, mereka mengelola energi listrik untuk kepentingan seluruh warga Indonesia. Bisa ya? Kalian sudah paham hak dan kewajiban kalian menggunakan energi? Ya, pinter. Nah, sekarang Bu Daniar akan ajak kalian untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini mulai dari awal sampai akhir tadi ya. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah 1. Supaya badan kita berenergi, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan bergizi. Yang kedua, kita harus menghargai kerja keras semua orang yang berjasa menghasilkan sesuatu untuk kebutuhan kita. Yang ketiga, energi yang sering kita manfaatkan di sekolah dan di rumah adalah energi listrik dan air. Yang keempat, kita harus menghemat penggunaan energi listrik dan air di rumah dan di sekolah. 5. Karena kita memiliki hak untuk memanfaatkan energi, maka kita memiliki kewajiban juga untuk menghemat dan melestarikannya. Bisa ya anak-anak? Ini tadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sekarang tugas kalian di rumah. Nah, tulis di buku tulisnya ya. Hanya 3 soal saja. Yang pertama, sebutkan 5 benda yang memanfaatkan energi listrik di sekitarmu. Yang kedua, sebutkan 3 cara menghemat listrik yang dapat kamu lakukan di rumah. Yang ketiga, sebutkan 2 cara menghemat air yang dapat kamu lakukan di rumah. Nah, tidak sulit kan anak-anak? Bu Daniar yakin kalian pasti bisa. Nah, setelah kalian tulis soalnya di buku tulis, jangan lupa jawabannya juga ditulis di buku tulis. Kalian bisa foto jawabannya dan soalnya tadi, kemudian kirimkan ke guru kalian ya. Bisa ya anak-anak? Mudah kan? Bisa kan anak kota Surabaya? Pinter. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara untuk pembelajaran hari ini. Nah, tidak lupa juga Bu Daniar selalu mengingatkan pada kalian tentang 3M. Sekarang ditambah 2M jadi 5M. Yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, selalu memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jangan keluar rumah jika tidak ada kepentingan yang perlu atau yang sangat darurat. Kita saling menjaga satu sama lain karena sekarang pada masa pandemi seperti ini kita harus wajib menjaga kesehatan kita. Jangan lupa ya anak-anak, diterapkan di rumah. Baik, nah kita akhiri pembelajaran hari ini. Bu Daniar mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di program SBO TV. Belajar dari rumah bersama guruku.